banyaknya dengan sholat Jumat, di situ kebangkitan Islam akan bermula. Selalu ya. Bahkan kuat tidaknya orang Islam dalam satu Korea, berapa ramai orang Islamnya yang meraihkan rumah Allahnya. Senang sih. Tuan-tuan duduk di mana sekarang? Nak tahu bagaimana hebat tak hebatnya kampung yang tuan-tuan duduk sekarang? Satu ukurannya dalam hadis Nabi, berapa ramai orang-orang yang boleh mengemarahkan masjid dan suraunya. Kalau subuhnya dengan kipas berpusing sama banyaknya, belum standar itu namanya umat Islam. Nah, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid didirikan untuk membina masyarakat yang bertakwa. Itu masalah takbir ini hebat apabila orang Islam mengangkat ibadah Allahu Akbar di ketika mana mereka mengerjakan sholat. Nih, kalau tuan-tuan nak berkat rezeki kita, tolong jaga ibadah. Takkan kemana, kaya raya macam mana pun, duit banyak macam mana pun, tinggal ibadah takkan kemana jawabannya. Ya. Pandai otak macam mana pun, tinggal ibadah takkan kemana jawabannya. Ini yang pertama. Yang keempat, yang kelima, apa akhlak Nabi yang wajib kita contoh? Akhlak Nabi yang wajib dicontoh, Nabi sebagai seorang pendakwah. Sebagai seorang pendakwah, Nabi adalah pendakwah yang mantap. Karena sebab dakwah Nabi ditakdirkan Allah kita ini jadi umatnya. Karena sebab dakwah Nabi kita ditakdirkan Allah jadi pengikutnya. Kalau Nabi tak berdakwah, agama kita ini apa? Kalau tak Hindu, orang asli. Betul tidak? Kalau Nabi tak berdakwah, agama kita ini dua saja. Kalau tak Hindu, orang asli. Karena sebab dakwah Nabi ditakdirkan Allah, kita jadi pemeluknya, kita jadi pengikutnya, dan kita jadi umatnya. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, akhlak Nabi yang wajib dicontoh, Nabi sebagai seorang pendidik, Nabi sebagai seorang pengajar, Nabi sebagai seorang cikgu. Nabi adalah guru teladan, melahirkan anak didik yang teladan. Itu pasal dalam satu hadis, al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Ibu-ibu yang hadir pada malam ini, kalau anak-anak kita canggih-canggih, anak-anak kita tak dengar kata kita, tak ikut cara kita, tak mau digaya kita, kalau anak-anak nakal, yang akan ditanya Allah adalah ibu. Ya. Baik. Ya. Kalau anak-anak kita ini nakal-nakal, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah siapa dulu? Siapa dulu? Ibu. Kenapa tidak bapak, Ustaz? Bapak ini kepala rumah tangga, ibu ini kepala dalam rumah tangga. Tugas ibu-ibu dua saja, mengatur rumah tangga dan mengurus anak-anak, cukup. Ibu-ibu tidak wajib bekerja di luar rumah, tetapi ibu-ibu wajib bekerja hanya di dalam rumah. Kena tahu tuh, ibu-ibu, bukan Ustadz melarang ibu-ibu berniaga di pasar nih, boleh, tetapi tolong tanggung jawab yang utama, tanggung jawab yang sebenar. Kita ini adalah kepala dalam rumah tangga, bukan kepala rumah tangga. Ibu-ibu bekerja di luar rumah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Saya beritahu ibu-ibu, wanita-wanita yang hadir pada malam ini, ibu-ibu kerja di luar rumah, hukumnya sunnah. Bapak-bapak kerja di luar rumah, hukumnya wajib.
Sunat apa? Ibu-ibu kerja hanya untuk membantu suami, sebab suami tak cukup. Jadi saya tolong suami, itu pasal sunnah. Dengan syarat tanggung jawab rumah tangga kepada suami, tanggung jawab ibu kepada anak-anak jangan diabaikan. Kita kejar yang sunnah, tinggal yang wajib, berdosa kita. Sebab nak cari duit, anak berkecai, anak tonggang langgang, haram itu kerja. Tolong fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Boleh faham ibu-ibu? Oh ibu-ibu, faham? Tidak salah, kerjalah, tetapi tolong tanggung jawabnya. Jangan kerja di kedai, jangan kerja di pasar, jangan kerja di gerai sampai anak tak terurus, berdosa kaum ibu. Anak jadi nakal, anak jadi kurang ajar. Pasal apa? Ibu tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah, ibu adalah madrasah, ibu adalah university. Akhlak Nabi yang ketujuh, Nabi sebagai seorang orang tua. Yang ke-8, Nabi sebagai seorang pedagang. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak dan ibu muslimin dan muslimat, kita mengadakan majelis malam ini adalah anjuran PPPKMWP, Persatuan apa itu? Penjajah. Maknanya yang hadir ini adalah peniaga. Tolong, syarat agar niaga ini berkat, ya, syarat agar niaga ini berkat, modalnya 4. Tuan-tuan, puan-puan, kalau tuan-puan nak berniaga, berkat niaganya 4 modalnya. Yang pertama, jaga ibadahnya. Yang kedua, cantik akhlaknya. Yang ketiga, jujur perangainya, jujur sikapnya. Yang keempat, mesra dengan pelanggannya. Insya Allah berkat rezekinya. Senang aja. Kalau bapak ibu berniaga nak berkat, 4, jaga ibadahnya. Ya. Jangan sebab kerja sampai tak sholat. Gaji berapa? 2-3 ribu, tak berbaloi. 10 ribu, tak berbaloi. Kalau rezeki nak berkat, sama ada tuan-tuan puan-puan sebagai toke, sama ada kita sebagai pekerja, dua-dua sama. Yang memberi rezeki adalah Allah. Jadi apa? Ibadah jaga. Yang kedua, jaga akhlaknya. Yang ketiga, jujur perbuatannya. Dan yang keempat, mesra pelanggannya. Insya Allah rezekinya berkat.